STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa yang kami cintai, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, sahabat radio Al-Kans Langsa dan radio As-Sunnah, serta yang dapat mengikuti kajian sore hari ini dari media-media lainnya yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Akhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih pada pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang sahih seputar tarbiyah anak-anak. Dan insyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan memasuki hadis yang as-salis wa thalathun, yang ke-33. Setelah sebelumnya kita membahas hadis yang ke-32. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang membahas dan berbicara tentang tarbiyatul aulad, kita diberikan taufik oleh Allah Jalla wa Ala untuk merealisasikannya dalam mentarbiyah anak-anak kita sebagai syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita anak keturunan atau anak didik yang diamanahkan kepada kita. Kata penulis, halqu ra'si as-saghir jami'ihi wan nahyu 'anil qaza'. Di antara adab atau petunjuk Nabi SAW dalam mencukur rambut, terkhusus rambut anak kecil, adalah jika dicukur maka hendaknya semuanya dicukur. Dan beliau melarang mencukur sebagiannya saja dan membiarkan sebagian yang lainnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan qaza'. Qala qultu li Nafi', maka seorang ulama dari muridnya Nafi', budak daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan hadis ini, ia bertanya kepada beliau, apa ini maksud dengan qaza'? Maka Nafi' menjawab, qaza' itu adalah yuhlaqu ba'du ra'si sabi wa yutraku ba'du. Sebagian rambut anak kecil dicukur, sedangkan sebagian yang lainnya dibiarkan, tidak dicukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 5920 dan Imam Muslim pada nomor 2120. Sebelum kita melanjutkan dengan hadis setelahnya, di sini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin secara umum. Coba perhatikan ketika Syekh menyatakan tadi tidak bolehnya mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian yang lainnya, beliau langsung menyebutkan hadis Nabi SAW. Demikianlah dakwah sunnah. Mereka tidak pernah mengatakan ini haram, itu haram, karena perasaan mereka, karena aturan suatu kelompok atau aturan yang berjalan dalam suatu organisasi. Tidaklah para ulama kita mengatakan ini haram, ini halal, ini wajib,
melainkan mereka sebutkan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dan demikianlah dakwah yang kita dididik oleh para ulama di atasnya, dan insyaallah ta'ala demikianlah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dari sini saya mengajak kaum muslimin dan kaum muslimin untuk tidak mudah terpengaruh dan terkecoh dengan fitnah-fitnah, tudingan-tudingan terhadap dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, meninggalkan bid'ah, mengajak kaum muslimin untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa Ala halal dan haram. Seringkali dakwah tersebut dikatakan ekstrim, ya, dakwah pemecah belah umat, dakwah yang terlalu keras. Maka kita seorang muslim yang memiliki akal sehat, seorang muslim yang berpendidikan dan yang memiliki intelektual, maka dia tidak akan percaya dan mendengar apalagi terpengaruh begitu saja. Dia akan mengkaji, mempelajari dan memperhatikan. Coba lihat dakwah sunnah yang seringkali dituduh wahabi, dituduh dakwah pemecah belah umat. Adakah di dalamnya ucapan-ucapan para tokoh? Apakah dakwah tersebut dibangun di atas ucapan para tokoh, dibangun di atas pendapat para tokoh, dibangun di atas peraturan organisasi? Lah. Dakwah tersebut hanya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Oleh karenanya, dakwah sunnah ini hanya dituduh dengan fitnah-fitnah semata. Tidak dapat dibuktikan bahwa mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lihat di sini sebagai contoh, Syekh menyatakan tidak boleh rambut itu dicukur sebagian, tetapi sebagian yang lainnya dibiarkan, tidak dicukur. Maka beliau pun menyebutkan hadisnya. Karena berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala adalah berbicara tentang Allah. Dan berbicara tentang Allah itu hanya dengan Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Yang berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala bukan dengan dasar Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, sejatinya dia telah berdusta dan congkak serta berani terhadap Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata penulis, wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan an ya'tiyahum thumma atahum. Dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Ja'far meninggal dunia, kita tahu Ja'far adalah sepupu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Nabi kita bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang bahasa yang urut Aceh matang wali. Saudara agam kan? Agam. Hanya saja Ja'far semenjak kecilnya diasuh oleh Abbas. Sementara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena krisis ekonomi yang sedang menimpa keumuman masyarakat Makkah dan terkhusus Abu Talib saat itu. Maka Nabi berinisiatif meringankan beban dari Abu Talib yang memiliki tanggungan yang banyak dengan mengambil Ali untuk beliau asuh, dan Abbas ibnu Abdul Muttalib mengambil Ja'far. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, salah satu dari anak Abu Talib, saudara kandung Ali bin Abi Talib yang ikut beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ja'far meninggal dunia, maka Nabi SAW memberikan jeda 3 hari untuk keluarganya bersedih. Ya. Beliau tidak langsung menjenguk mereka. Setelah 3 hari, maka Nabi SAW mendatangi mereka dan mengingatkan mereka, la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Artinya sudah cukup 3 hari untuk kalian menangis, bersedih, ya, dan mentangisinya, yang tidak masuk ke dalam kategori niyahah, meratapi mayat. Setelah itu Nabi SAW bersabda, ud'uli akhi, ud'uli bani akhi. Tolong bawakan kepadaku putra-putra saudaraku. Ini putra-putra Ja'far. Karena Ja'far ya, memang saudara Nabi SAW, sepupu Nabi. Madang idang wali dengan Nabi. Yah Ja'far dengan Yah Nabi kitanya adalah adik abang.
mantang taboh nasab. Yang keun bahasa yang Aceh mantang idang wali. Ya. Bani akhi, tolong bawakan kepadaku putra-putra anak-anak saudaraku Ja'far. Faji'a bina ka'anna afrukh. Maka Abdullah bin Ja'far, salah satu dari putra Ja'far, mengatakan, kami pun dibawa kepada Nabi SAW. Dan potongan rambut kami saat itu seperti afrukh, burung-burung kecil. Ya, karena rambut yang tidak teratur atau dipangkas tidak rapi. Melihat demikian maka Nabi SAW bersabda, ud'u li al-hallaq. Tolong bawakan kepadaku tukang cukur. Fa'amarahu fahalaqa ru'usana. Nabi pun memerintahkan tukang cukur tersebut mencukur rambut kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dua hadis Nabi SAW di atas memberikan kepada kita banyak pelajaran dari berbagai sisi. Di antaranya kata Syekh, an-nahyu anil qaza', larangan melakukan qaza' pada rambut. Apa itu qaza'? Qaza' adalah wa huwa halqu sya'ri as-sabi wa tarku ba'dhihi. Mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lainnya. Apa hukumnya? Wa huwa makruhun ijma'an. Ini hukumnya makruh menurut kesepakatan para ulama. Naqalahu Nawawi, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Dan dalam kajian-kajian sunnah, ya tidak lepas dari penukilan dari ulama-ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Naam. Illa idza kana fihi tashabbuhun bil kuffar fayahrum. Kecuali qaza' tersebut menyerupai penampilan orang kafir, maka hukumnya menjadi haram, tidak sekedar makruh. Qala Ibnu Utsaimin, demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa qala ba'd al-ulama bi anna an-nahya lit-tahrim wa huwa qaulun qawi. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa qaza' itu sendiri hukum asalnya adalah haram, dan ini pendapat yang sangat kuat. Ya, bukan makruh, bukan sekedar makruh. Hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan jelas dan tegas. Abdullah bin Umar menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari qaza', mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Dan hukum asal dalam larangan adalah keharaman, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya ke makna makruh. Selama tidak ada, maka al-aslu baqa'u makanan, baqa'u al-aslu ala ma kana alaih. Hukum asal larangan dalam Al-Quran dan hadis itu bermaksud haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya ke makna makruh. Ini kaidah, ini maklumi dalam ilmu usulul fiqh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam bukanlah agama yang hanya mengatur dan memperhatikan akidah saja, atau hanya akidah dan ibadah. Lah, Islam juga mengatur dan menuntun penganutnya terkait penampilan mereka pada rambut dan pakaian mereka. Potongan rambut saja dibimbing, memotong rambut saya dibimbing oleh Islam. Kita dituntun untuk tidak memotong rambut dengan potongan-potongan layaknya orang kafir, yang menyerupai potongan rambut orang-orang kafir. Dia sebagian anak-anak kaum muslimin sekarang, hampir tidak didapatkan para pemuda sekarang yang tidak qaza' rambutnya. Kenapa Syekh sebutkan rambut anak kecil? Karena yang sering kali melakukan qaza' itu anak muda. Orang tua pendena lampu lagi Ronaldo. Kadua aman nanti dua orang tua yang matang kakek modis ya. Yang masih modis ya hidupnya
ya, atau gaul ya. Tapi keumuman yang melakukan qaza itu adalah anak muda. Sehingga kalau kita lihat dan berjumpa dengan mereka di negeri-negeri kafir, kita nggak menyangka itu adalah pemuda muslim. Kecuali jika kita bertemu dengannya di dalam masjid, baru tahu oh, rupanya muslim dia. Bukti yang salat. Kalau bukan karena ada salat, maka kita tidak bisa membedakan mana pemuda muslim dan pemuda kafir dari sisi penampilannya. Tidak ada tamayuz. Tidak ada tampil beda lagi dari kaum muslimin. Pada kita dituntut untuk berpenampilan beda antara kita dengan orang-orang kafir. Islam telah memuliakan kita dengan tauhid, dengan sunnah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan seseorang berkata, janganlah terlalu saklek dan ekstrim dalam beragama. Masalah rambut aja ya diharam-haramkan. Masalah rambut saja diatur. Masalah rambut saja ya, saklek. Maka sungguh ucapan yang seperti ini menunjukkan iman yang lemah, pengagungan kepada Allah dan agamanya yang begitu rapuh di hati seorang mukmin. Karena seorang mukmin tidak akan pernah bersikap demikian terhadap hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia tahu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bumi yang dia pijak ini milik Allah Jalla wa'ala. Dunia yang dia berada di dalamnya ini adalah milik Allah. Yang menghidupkan dia adalah Allah. Yang mematikan dia adalah Allah. Yang memberikan makan minum untuk dia adalah Allah. Yang memberikan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya untuknya adalah Allah. Maka Allah berhak untuk mengatur dia. Kalau tidak mau diatur oleh Allah Jalla wa'ala, boleh dengan syarat jangan tinggal di dalam bumi Allah Jalla wa'ala. Tapi anehnya sebagian mereka yang tidak mau diatur oleh agama Allah Jalla wa'ala, tidak mau terikat dengan aturan dari Allah Jalla wa'ala, anehnya mereka mau bahkan disiplin, bahkan lebih dari itu, bangga disiplin dengan aturan yang dibuat oleh manusia atau instansinya, walaupun itu menyiksa dirinya. Ya. Kenapa? Dalam aturan, dengan aturan institusi, instansi atau suatu lingkungan yang sifatnya duniawi, kita mau menjalankannya dan tidak protes. Contohnya PNS, diatur rambutnya. Ya. Militer, anggota militer, diatur bentuk rambutnya, celananya, bajunya, sepatunya, warna pakaiannya. Gak boleh. Di hari dia harus pakai baju dinas, dia nggak pakai baju dinas. Dan dia tidak akan berani mengatakan kepada instansi sesuka saya dong dan ditendang babata itu pak oleh komandan. Ya, urusan roh komandan lu pagi bayang galak roh pakai baju. Nah itu je lah kan. Hah? Baik komandan yang kumis dengan jenggot kau katanya. Nah buah yang tijit jawab, hai urusan roh jenggot roh ku bintai roh ku. Urusan roh komandan. Hana yang tijit lebih tijit babata itu pak oleh komandan. Yang kidumur, akal sehat nggak ada lagi. Dengan manusia mau beretika, dengan aturan yang dibuat oleh manusia mau taat, dengan aturan yang dibuat oleh manusia dia mau disiplin. Bahkan bangga dia telah disiplin dalam menjalankan SOP dari instansi atau institusinya. Begitu ada aturan dari Allah, ini halal, ini haram, ini wajib. Umakir bacu-bacut harum, bacu-bacut harum, bacu-bacut wajib, bacu-bacut harum. Sempit dah bumonya. Bukan bumi yang sempit, tetapi hatimu yang sudah ya, dipermudahkan oleh dunia. Sehingga ya, skala prioritasnya adalah dunia. Barometernya adalah nilai-nilai dunia. Berbeda dengan seorang mukmin yang punya keakidah bahwa yang menciptakan dia adalah Allah, yang menghidupkan dia adalah Allah, yang mematikan dia adalah Allah, bumi yang berada di dalamnya adalah Allah. Nikmat yang tidak pernah putus untuknya itu semuanya dari Allah. Maka dia pun siap menjalankan aturan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dia tidak akan taat dengan aturan Allah sedangkan yang menghidupkan dia adalah Allah, yang mematikan dia adalah Allah. Dunia yang dia saat ini berada di dalamnya adalah milik Allah. Surga yang dia dijanjikan dengannya adalah milik Allah Jalla wa'ala. Karena yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab,
innama kana qaulal mu'minin. Atau dalam surat Al-Mu'minun, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ciri kriteria mukmin sejati itu adalah mereka yang tatkala disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya disampaikan, ini wajib, ini haram, ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi. Dia akan selalu berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Baik data mahli wa tapihna pakanna. Cukup sami'na wa ata'na. Baik data mahli wa pakanna. Wa masa'na. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan ditambah lagi kenapana wa masa'na. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan beruntung dunia dan akhirat. Biarkan manusia mengatakan mereka adalah orang-orang yang tertinggal model. Orang-orang yang kadrun dan sebagainya. Karena menjalankan aturan agama. La. Allah menamakan orang-orang yang menjalankan aturannya. Allah menamakan mereka dan Allah menghukumi mereka. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Tatkala disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Biarkan dituduh kadrun. Yeah. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, mereka memiliki pilihan yang lain dari selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Tak pantas hal itu terjadi pada seorang mukmin yang beriman tentang Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, dan iman kepada takdir. Iman akan adanya kematian, alam barzah yang berisikan azab dan nikmat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ucapan seperti di atas, ya dikit-dikit haram, kok ini nggak boleh sih, itu nggak boleh sih. Padahal ya, itu adalah hukum Allah yang tertera dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu hanya keluar dari mulut orang-orang yang tidak memiliki iman. Dari mulut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak tahu diri. Dan tidak mengagung Allah. Serta tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan anehnya mereka yang seperti itu, mereka siap taat dan selalu tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia karena kepentingan dunianya. Sekarang ya, mana lebih banyak kebaikannya untuk kita? Instansi, institusi, perusahaan, ya pimpinan kita, presiden, raja terhadap kita ataukah Allah? Tentunya tidak dapat dibandingkan. Ya. Kenapa sebagian kita siap menjalankan SOP, aturan yang ada di instansi, institusinya? Karena dia digaji kan? Iya. Karena dia sudah digaji oleh instansinya sehingga dia tidak berani protes terhadap aturan yang sudah ada. Lalu bagaimana dengan Allah yang nikmatnya tidak pernah putus turun kepada kita? Nah, ini qaza'ah. Yang kedua, kata para ulama bahwa penampilan yang Allah Jalla wa'ala larang itu jangan dikira tidak memberi pengaruh terhadap seseorang. Karena sebagian orang yang dikatakan alah penampilan itu kan masalah kecil, bukan masalah prinsipil. Yang penting hati dia benar, akidahnya benar, tauhidnya benar, ikhlas dalam ibadah. Masalah penampilan itu tidak bisa dijadikan barometer, ya. Bukan perkara yang fundamental.
Ya, selama akidah yang benar, selama sholat 5 waktu dia jaga dan sebagainya. Maka para ulama menyatakan seorang mukmin yang mengagungkan Allah tidak akan berkata demikian. Sekarang bagaimana seandainya seorang anak buah, seorang prajurit yang diatur penampilannya oleh komandannya, kemudian dia menyatakan, alah komandan, penampilan aja diperhatikan. Biarkan aja kami berpenampilan sesuka kami, yang penting kan kami disiplin komandan. Diapain kira-kira prajurit seperti itu? Hah? Yang lu ngiti le komandan. Dan pasti anggota yang seperti itu akan dianggap anggota yang tidak taat, yang tidak beretika, yang tidak sopan. Lalu bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang merupakan Rabbul Alamin, khaliquna wa raziquna, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang selalu memaafkan kita, yang masih saja memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepadanya. Walaupun siang dan malam dan beribu kali kita sudah bermaksiat kepadanya, bahkan berjuta-juta kali kita telah bermaksiat kepadanya. Tidakkah lebih layak untuk kita agungkan perintah-perintah dan larangannya? Oleh karena sebagian ulama salaf menyatakan, la tanzur ila sighari dzunub, walakin anzur ila man ta'sih. Jangan yang engkau lihat kecilnya maksiat, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Jangan kita tertipu dengan alasan, nah ini kan dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama, penampilan yang baik dan buruk itu memberi pengaruh ke hati, jangan dikira enggak. Sebagai contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala seseorang naik ke dalam pesawat, begitu dia melihat ada satu atau segelintir kecil orang di dalam pesawat yang penampilannya sama dengan dia, sama-sama berjubah, berjenggot atau bercadar, langsung hatinya akan condong kepadanya. Walaupun bisa jadi setelah kenalan rupanya akidahnya beda, hanya dengan penampilan yang sama langsung ada kecondongan dan cinta dari hatinya kepada orang tersebut melebihi orang-orang lain yang penampilannya tidak sama dengan dia. Ini menunjukkan apa? Bahwa penampilan itu bisa memberikan pengaruh terhadap hati. Jadi jangan disangka, jangan dikira anak-anak yang penampilannya mengikuti orang-orang kafir itu tidak akan memberi pengaruh terhadap hati. Ingat, salah satu dari nama Allah adalah Al-Alim. Allah Maha Tahu. Al-Hakim dan Maha Hikmah. Maka dari itu tidak mungkin ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau dilarang olehnya kecuali sesuatu itu murni baik buruk atau dominannya buruk. Sebagaimana tidak mungkin Allah memerintahkan kita kepada sesuatu kecuali sesuatu itu murni baik atau dominannya baik. Karena Allah Maha mengetahui, Maha Hakim, Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini hal yang penting diperhatikan terhadap anak-anak ya. Lihat sekarang anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan yang di perguruan tinggi pun masih banyak yang penampilan rambutnya seperti ini. Nah, puhum ya, ikut pemain-pemain bola. Pemain-pemain bola lagi mereka endorse ya. Ya, endorse ya. Merpapeng ji, iko lagi iku ite bentuk ji. Di pesannya boleh si ben mecut. Merpapeng ji kau lengan hai adom tua. Igata kau lengan tinggal ini pada Aceh ya. Berjep kopi mutang banget. Kalau lagi pemain Barcelona. Ya. Lu kasih minggu hana gatarah. Peng hana ya. Lagi orang pemain bola Barcelona. Lagi awak gafi, lagi ikuti sebagai anak muda lah begitu. Yang bangga lagi yang mentah gaul dah, yang anak lagi yang mentah awak kampung. Karena mupa hidup gaul. Siapa yang disalahkan, yang layak disalahkan dalam orang tuanya? Kalau orang tuanya adalah orang yang berilmu, memperhatikan penampilan yang seperti itu, nggak mungkin dia akan melakukan seperti itu. Bahkan kita ingat ya masa-masa kecil kita kalau sempat kita memangkas rambut dengan penampilan yang
terlalu gaul, nggak berani pulang ke rumah. Tinggal ada jamun, ya, bro ya adanya jamun, nyo tempat takoh lagi punya bahasa jamun, lagi kap itiku, don tinggal dah. Kami bongeh, burung isi, nyao lagi kap itiku, nyampe ku ule tengah, takoh laju, begat, nyo Quran takoh hana rapi, ya, hana deh sebagai anak seorang Muslim yang payah pakai peci jak berat, wah rumah, beg depan leah. Beg depan leah. Ukuran tengah jak batukang ngayah samping. Bahaya orang zaman ngedidik dah. Tapi mina orang Tuhan lagi yang lainnya kai pegah kereta ngedidik anak mi. Padahal kengenya yang kere draw ni yang kala baik. Kala tak ya. Kinang micin. Ya. Kiblatnya sudah ke Eropah. Ini Nabi SAW memperhatikan pada anak Ja'far, baru saja ayahnya meninggal dunia. Tetap diperhatikan. Mereka berperih mentitun. Ya. Atau mentibulun yang tengah merpak musibah. Uro keleh. Ayah meninggal, Ja'far meninggal, gehaya Nabi. Pakai lagi yang Neba tukang ko dia kena. Nekoh berapi wayang. Nekoh mandum. Padahal hari ketiga ayah mereka meninggal dunia. Penting penampilan itu. Penampilan itu akan memberi pengaruh terhadap hati seseorang. Maka kita lihat sekarang anak-anak muda. Kiban mereka, bagaimana mereka memuliakan pemain-pemain bola yang kafir. Padahal sebaik-baiknya, hebat-hebatnya kafir. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Bayyinah. Ya, terserah kita dikatakan radikal ataukah tidak. Tapi ini ayat Al-Quran. Kalau akidah yang seperti ini dikatakan radikal, berarti Al-Quran adalah kitab radikal. Dan yang berani menuduh Al-Quran adalah kitab radikal, maka dia sungguh telah menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia tidak bertobat, maka akan dibinasakan oleh Allah serta dihinakan olehnya di dunia sebelum akhirat. Sehebat apapun dia di dunia ini, nyawa dia tetap di tangan Allah. Dan kehendaknya di bawah kehendak Allah. Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu status orang kafir di sisi Allah Jalla wa Ala, sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah naungan langit. Tapi lihat sekarang orang-orang kafir lebih ngefan ke pemain bola Barcelona Madrid daripada ketengku yang porno ikrar. Subhanallah. Itim petinggai bet gara-gara ya nonton apa Messi sepak bola. Iban lam. Yang lebih parah lagi udah ngaji sunnah masih nonton bola yang dimainkan oleh orang-orang kafir. Ngefan sama orang kafir. Lebih parah lagi dai agama. Dai agama le bulan Ramadan nonton dengan masyarakat setempat nyohoran nedang waro ni. Long rak Madrid. Yang dang rak Barcelona hai kedeh-kedeh je kursi. Ini dikatakan ulama di bulan Ramadan seperti itu aktivitas orang muslim, seorang ulama. Yang kan ada pernah-pernah. Anak ketahui sendiri. Walillahil hamd, dai-dai sunnah tidak ada yang dibikin. Yang sambil mayang, bulan puasa. Hai kamu belah Madrid, yang belah-belah Barcelona kedeh juk. Betoto dah kamu. Subhanallah. Sehingga tidak aneh, anak-anak kaum muslim bahkan anak tengku, lagi Ronaldo. Ya hai tengku. Ya hai tengku, ya hai po pesantren. Ro baji kalau lagi pemain Barcelona. Bahkan bisa-bisa karu lah mengayah karena ayah gedang Madrid, ji hidang Barcelona. Lihat, hancur pendidikan kaum mukmin. Hawa kafir yang bola Cina elok miliaran merpa peng. Itanya haya dom tua, tak menggadang bawa orang kopi dari malam sampai bengah. Tak nonton orang main bola. Pergi kau merpa dah yang. Solat tinggal, tahajud tinggal. Anak di rumah tak tinggal, inang di rumah tak tinggal. Pekerjaan banyak terbengkalai. Subhanallah. Mereka dapat uang. Senang Ustaz. Golnya cukup nikmat.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu ciri kaum mukminin yang akan bahagia di dunia dan akhirat. Adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ciri mukmin sejati, mukmin yang sesungguhnya adalah mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya adalah qaza. Pak idu hayu qaza. Nya ni habis dah fikir nyampai ada kaji ya Talha. Pak idu hayu na muda qaza. Lagi ikut itik. Nyo ada kamu mutua na jawab dia. Pak idu hayu lagi ikut itik. Dengan tanya qaza lagi ikut itiknya tanya terlihat lebih ganteng, lebih tampan, hansyid. Mungkin gara-gara yang lagi ikut itik, maka hidung yang angka 8 terlihat angka 7? Enggak mungkin. Ya? Enggak mungkin. Ya, justru semakin jelek. Ini hal yang perlu diperhatikan. Lihat, Nabi SAW memperhatikan. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, mio Nabi gede dan mi karena jatuh ke zina, ke judi, mungkin tanggapnya ya karena dosa besar. Tapi mungkin mana ustaz sampai perhatikan ya sampai anamit lagi yang perhatikan mungkin matanya akan mau ustaz yang kerja tro bau anamit gigatu lagi yang ya tro bau santri gatu ya yang penting kan berajin belajar. Nabi memperhatikan hal ini. Padahal anak-anak Ja'far baru meninggal ya hurungan baru lehura meninggal Ja'far bin Abi Thalib menanggalan ya hana rapi sebagian tekoh sebagian tu hana gehei. Kemudian diperintahkan para sahabat neba tukang koh dia kena. Kemudian tukang koh yang koh anak-anak Ja'far semua anak-anak Ja'far dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh, halqu ra'si as-sabi yu'adu ikraman lahu. Mencukur rambut seorang anak ini merupakan bentuk pemuliaan terhadapnya. Ya. Baik kita sendiri yang mencukurnya atau kita yang membawanya ke tukang cukur. Ini bentuk perhatian dan pemuliaan kita kepada anak kecil. Baik anak kita sendiri atau ke anak didik. Lihat di sini Nabi SAW seorang Nabi, seorang Rasul. Ada yang lebih sibuk daripada Nabi? Demi Allah, ya, tidak ada yang lebih sibuk dari Nabi SAW. Ada yang lebih berat tanggung jawabnya sehari-hari daripada Nabi SAW? Sungguh tidak. Tetapi beliau masih sempat memperhatikan rambut anak-anak para sahabat Nabi. Dalam hal ini anak terpupu. Tidak anak kemunnya bahatannya anak kemun jauh. Padahal Nabi nga kiban ke dakwah jihad imam limang bawah teh jihad Nabi juga ya mengatur ekonomi kaum muslimin ya kurung generasi kurang ro tambah lagi budak ya mengurus rumah tangga kaum muslimin. Tapi sampai anak para sahabat getumi uruh hili Nabi menang kekalan anak betul yuk neba tukang coko teh anu perapi ay mendung. Indahnya Islam ya. Sampai bentuk rambut anak-anak para sahabat diperhatikan oleh Nabi kita SAW. Baik, hujan deras nih Abu Talha. Gimana? Aman? Aman, baik. Allahumma shayban nafi'an. Kita di Banda Aceh saat ini sedang hujan. Bagi yang sedang hujan, jangan lupa mengucapkan Allahumma shayban nafi'an. Dan apabila telah selesai hujan, mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kemudian yang ketiga kata Syekh, al-hirsu ala nadhafati as-sabi wa husni madhharih. Hadis Nabi SAW di atas memberikan kita pelajaran agar kita semangat memperhatikan kebersihan anak kecil dan penampilannya yang bagus. Ya. Karena salah letakkan kata zuhud. Zuhud giban zuhud anak menghidung tapi alah. Pada kalan anak masya Allah ya. Semangat ibadah, masya Allah, berpenampilan Islami, masya Allah. Roba anak kamu hidung anak beramano penampilan anak, masya Allah. Islam itu bukan dari Islam sedikit pun.
Nabi SAW ketika bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqali dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa termasuk sombong? Lun tuan galak tilap, lun tuan galak pakai tilap baru, dan lun tuan galak pakai baju yang baru-baru. Wahai Rasulullah, apakah termasuk sombong kalau saya bersifat suka memakai sendal yang baru, baju-baju yang baru? Maka Nabi menyatakan, tidak. Itu tidak termasuk sombong. Innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah itu maha indah, menyukai setiap sesuatu yang indah. Tetapi sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Walaupun memang tidak kita pungkiri bahwa materi memberi pengaruh dalam menjaga penampilan yang bagus dan indah. Akan tetapi secara umum seluruh kaum muslim bisa menjaga kebersihan dan berpenampilan baik. Alhamdulillah kita di Indonesia banyak air yang gratis untuk cuci baju. Baik sampai baju, Masya Allah. Kadang di samping pahita solat, Masya Allah. Putuh boleh hidung kita combe. Itu bukan ciri ahlu sunnah. Nah, ukuran baju, dengan sorban, tati yang kolam lele, mati lele mendum. Yang pegaknya sorban sunnah. Yang sorbannya, hai, kapal peluhuranya, India, Pakistan, Bangladesh. Sorban mitati yang kolam kot lele, mati lele. Mati yang kot lele. Itu bukan bagian dari zuhud, bukan dari Islam sama sekali. Islam tidak pernah menganjurkan kita hidup jorok, hidup kotor. Lah, lihat nih Nabi SAW. Dalam hal rambut saya, beliau perhatikan kebersihan dan penampilan yang baik. Bahkan para ulama menerangkan di antara adab seorang penuntut ilmu dalam pakaiannya adalah selalu memakai pakaian yang bersih, terlihat rapi dan terkusuk warna putih. Mereka berdalil dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menerangkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi mengajarkan arkanul Islam dan rukun-rukun iman serta ihsan di hadapan para sahabatnya, Jibril menjelma seorang laki-laki yang berambut hitam pekat, baju yang sangat putih, rapi, bersih, tidak terlihat padanya tanda-tanda musafir. Kata para ulama, ini menerangkan kepada kita seorang talibul ilm hendaknya memperhatikan kebersihan. Jangan sampai nanti ada image anak pesantren yang kuto. Nah, para pendidik harus memperhatikan seperti ini. Karena sebagian pendidik, Masya Allah, disiplin mengajar, Masya Allah, Alhamdulillah, semangat mengajar, sayang sama murid-muridnya. Tapi kebersihan dan penampilan murid-muridnya itu tidak diperhatikan. Ya, murid-muridnya hidung anak perhatikan, murid-muridnya malas ganti baju, malas nyuci baju, bahkan WC kotor, kamar mandi jorok, tempat tidur jorok, nggak diperhatikan. Ini pendidik yang tidak amanah. Ini adalah pendidik yang tidak memperhatikan petunjuk Nabi SAW dalam hal ini. Perhatikan tempat tidur mereka bersih ataukah tidak. Ajarkan mereka menjaga kebersihan pada tempat tidur mereka, kamar mandi mereka, baju mereka, rambut mereka. Baik sampai santri mengute tengah setor Al-Quran itu ngute. Tengah setor Al-Quran itu ngute. Masya Allah. Ini Nabi SAW, padahal mereka sedang dapat musibah. Baru lehur ya meninggal. Kekalan penampilan agak keperapi le Nabi. Anjil lagi. Maka kata Syekh, al-hirsu ala nadhafati sabi wa husni madhari. Di antara petunjuk Nabi SAW dalam dunia tarbiyah anak-anak adalah menjaga kebersihan mereka dan penampilan mereka yang bagus. Naam. Kemudian pelajaran berikutnya, kata Syekh, husnu madhari sabi wa nadhafatuhu min dhamni ihtimamatil murabbi wa awlawiyatihi, bahwa penampilan anak didik
yang baik dan kebersihannya ini hendaknya menjadi perhatian seorang pendidik yang utama. Bahkan kata Syekh di sini termasuk perhatian utama yang hendaknya diperhatikan oleh seorang pendidik. Min dhimni ihtimamat al-murabbi wa aulawiyatihi. Ini termasuk hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru dan ini termasuk perkara utama yang hendaknya diperhatikan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya. Penting. Ya. Apalagi umur mereka masih di bawah balik. Kalau sudah balik biasanya sudah lebih dewasa. Ya, semenjak mereka masih kecil dijaga. Maka di pesantren itu Masya Allah ya. Ada jadwal mandi, pagi mandi jam sekian, siang mandi jam sekian, sore harus mandi jam sekian. Ini bagus, ya. Tapi justru terkadang di luar pesantren anak lebih jorok. Berapa banyak sekarang anak kaum muslim pulang zaman belajar dari bengah sampai itu pun aneh mano. Igo hana matikat, pah nanti ka offline baru mano. Pah ka belajar tibing ura jema baru mano. Atau pah geba ba acara nujuh, ba acara urung kawin baru ke mana-mana. Anak dari bengah sampai tepuk anak mana anak perempuan kan. Jam baje orangnya apa baje te baro. Hana perhatian betapa banyak kaum muslimin sekarang. Justru di pesantren anak-anak lebih bersih. Pagi dijaga, udah pada mandi yang belum mandi dimarahin, ditegur. Siang jam sekian tidur. Ya, setelah itu mereka mandi. Sore mandi, ngantri, ya. Bahkan terbagian guru saking perhatian kepada murid-murid mereka ketika halaqah Al-Qur'an. Tadi siapa yang mandi enggak pakai sabun? Saya ingat ini. Ada beberapa guru yang seperti ini dahulu, Masya Allah. Sabun yang mana hana pakai sabun? Musulit, ya, kemudian payah tengok jaro, dah jaro. Ya, dan nyampe ulang li. Tengah mana pakai sabun? Yang nak tampu pakai tampu. Ya, subhanallah. Ini penting. Menjaga kebersihan dan penampilan mereka. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, isyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila halqi sya'ri as-saghir fihi fawaidu jammah lil halqi ala at-taqsir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut anak kecil tadi ini memberikan kepada kita isyarat bahwa mencukur lebih baik daripada memendekkan tu anak kecil. Karena anak kecil punya panjang ya tayang baik dah kenji tayo yang kala matang risih tu. Sayang dah kalian sebagian demi itu panjang karena orang tuanya hobi senang lihat anaknya rambut panjang. Tapi anak ke apa tuum. Kita aja yang dah dewasa bisa menjaga kebersihan. Kalau rambut panjang agak berat. Pada musim panas ya, mudah berkeringat, kepala menjadi gatal. Sebagian anak berat rambutnya panjang, tapi karena ayah dan ibunya yang nuntut. Ya. Secara hukum tidak masalah, tapi kalau mau dikatakan mana lebih afdal, cukur atau dipendekkan? Apa perbedaannya? Kalau dicukur tidak ada yang tersisa kecuali sedikit. Kalau dipendekkan ya sekedar dipendekkan. Maka dicukur lebih baik untuk anak-anak. Kenapa? Karena itu lebih meringankan mereka, lebih dingin kepalanya, dia lebih segar, lebih mudah dijaga, kotoran pun lebih ya sedikit, lebih bersih anaknya. Ya, coba panjang. Cepat seminggu anak menjaga, kamu kuteh ji, bakai, bainang. Kata yang uragam yang mengganggu. Urina menguteh, iban dan tinggal airmu. Ya, gara-gara anak menguteh. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Dengan ini kita telah menyelesaikan hadis yang ke-33 dari 40 hadis dalam kitab ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilakan kepada akhuna Abu Talha jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, demikian para pendengar penjelasan Ustadz kita di sore hari ini. Ada masuk 2 pertanyaan Ustadz, 3 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berapa ukuran panjang rambut laki-laki yang diperbolehkan Ustadz? Masya Allah. Ya, para ulama menyebutkan sampai kedua daun telinga. Ada beberapa riwayat dalam hal ini, tapi saat ini saya lupa. Ya, yang jelas ada beberapa asar, saya lupa perawi-perawi, menyebutkan Nabi dan beberapa sahabat rambutnya sampai ke daun telinga. Tapi dengan syarat kata para ulama, rambut tersebut dijaga kebersihannya. Yang kedua, uruf setempat. Ya.
tidak menilai itu sebagai penampilan yang jorok atau yang aneh. Karena kata para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Ushulul Fiqh wa Qawaidih, ketika membahas yang sunnah itu bagi laki-laki berambut panjang atau pendek, kata beliau sebagian ulama menyatakan panjang. Kenapa? Karena di masa Nabi beliau panjang. Tapi sebagian ulama, dan ini yang kuat, dilihat ke uruf. Kalau uruf tempat mengutamakan rambut pendek, maka yang sunnah dalam hal ini adalah memendekkan rambut. Karena tidaklah Nabi memanjangkan rambutnya kecuali karena uruf Mekah, rambut yang panjang itu sebuah kegagahan buat laki-laki. Dan kaidah mengatakan al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berporos pada ilatnya. Kalau ilatnya sama maka hukumnya pun sama. Tapi kalau ilatnya berbeda maka hukum pun berbeda. Ilat Nabi memanjangkan rambutnya karena di mata orang Arab itu bagusan itu. Nah kita lihat kalau sekarang rambut Ustadz gondrong, Abu Prehan, gimana kira-kira? Ya hitam, panjang loh misalkan. Ya, tentunya tidak sesuai sunnah. Ya, itu ya. Walaupun dipanjangkan, maka syaratnya dia menjaga kebersihannya, dia urus. Yang ketiga, tidak sampai menyerupai wanita. Yang keempat, tidak tasyabuh. Tetapi anak-anak yang masih kecil nasihatnya untuk tidak dipanjangkan rambutnya. Terlebih lagi anak-anak yang murdan. Ada pembahasan khusus di sisi para ulama tentang anak-anak yang murdan. Apa itu anak-anak murdan? Yang umurnya masih tanggung dan condong lebih mirip kepada wanita. Dari sisi bentuk wajah. Tidak dipanjangkan rambut saja itu bisa menimbulkan fitnah dan godaan buat hati orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Apalagi kalau dia rambutnya panjang dan bergaul dengan atau sering di luar rumah yang mungkin tidak sanggup, tidak di luar kontrol orang tua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh mewarnai rambut anak yang berwarna pirang menjadi warna hitam? Nah, kalau warna hitam tidak boleh, karena ada larangan dalam Bukhari dan Muslim, juga di sisi Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika melihat ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dibawa oleh Abu Bakar dan sudah beruban, maka Nabi menganjurkan untuk dirubah. Bahkan beliau menyatakan ghayyiru hadza wajtanibu sawad. Rubahlah uban kalian yang sudah putih dengan warna selain putih, tetapi jauhi warna hitam. Maka tidak boleh. Adapun merubah warna rambut yang sudah hitam kepada warna selain hitam, maka sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh karena ini menyelisih hukum asal. Karena hitam pada rambut itu adalah kesempurnaan yang utama. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak dikatakan haram kecuali ada unsur tasyabuh dengan penampilan orang-orang kafir. Wal aslu fil asya' al ibahah, dan hukum asal dalam suatu perbuatan adalah kebolehan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin nanya, bolehkah seorang ibu memakai pakaian ketat di depan anak laki-lakinya yang sudah baligh, Ustaz? Nah, para ulama menyebutkan dalam pembahasan ahkamun nisa, hukum-hukum wanita, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Al-Jami fi Ahkamin Nisa, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, dan beberapa ulama lainnya. Mereka menyebutkan di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita dalam berpakaian di hadapan mahramnya adalah tidak mengenakan pakaian-pakaian yang dapat menimbulkan syahwat bagi mereka. Karena syaitan itu licik dan selalu semangat di dalam meniupkan bisikan-bisikan syahwat di hati seorang mukmin. Maka hendaknya dia menjaga untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian ketat di depan anak-anaknya dan di depan mahramnya yang dapat mengakibatkan terbukanya pintu kejelekan dalam bab syahwat. Dan itu bukan sesuatu yang tidak terjadi dan bukan sesuatu yang mustahil. Tak jarang kita mendengar na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari perbuatan yang buruk seperti itu. Jatuh zina antara anak dengan ibunya, ya, saudara kandung dengan saudarinya, ya, dan seterusnya. Tidaklah ini semua terjadi melainkan karena mereka tidak menjaga pintu-pintu yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil jami'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.